Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok konseling akan sedikit menyajikan video presentasi tentang pemeliharaan data BK. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Duta Apriah yang akan bertindak sebagai moderator. Adapun untuk anggota dari kelompok konseling kami yaitu Delvi Patina, yang kedua yaitu Nadia Martatila, ketiga Stefani Monalisa, dan terakhir Nendi Isra Maulidi. Nah, berikut ini adalah penyajian video dari kelompok konseling. Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya Nendi Isra Maulidi dengan NIM 2015-062. Di sini saya akan membacakan pengertian pemeliharaan data BK. Baiklah, langsung saja, yaitu pemeliharaan adalah suatu proses merawat atau menjaga sesuatu. Data adalah suatu proses merawat atau menjaga sesuatu. Data adalah suatu keterangan dari keadaan yang nyata atau keadaan tertentu. Bimbingan dan konseling atau BK adalah suatu hubungan antara konseli ataupun konselor dalam proses pemberian bantuan secara sistematis dan bertahap agar konseli dapat mengembangkan potensi secara optimal. Jadi dapat disimpulkan bahwa data siswa tidak lagi harus disimpan dalam arsip yang terdiri dari kertas-kertas maupun akan tercecer atau berubah jadi usang. Berkembangnya teknologi informasi menjadi sebuah alasan mengapa dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling perlu adanya pemeliharaan terhadap data-data yang telah disusun ataupun dirancang sebagai tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh seorang konselor dalam tugasnya membantu klien ataupun konseli menuju perkembangan yang optimal dengan proses-proses bimbingan dan konseling. Halo guys, saya Duta Apriah sebagai pemateri yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan jenis pemeliharaan data BK, yang mana jenis pemeliharaan data BK terdapat dua, yaitu pemeliharaan tidak terencana atau unscheduled maintenance, dan yang kedua adalah pemeliharaan yang terencana atau scheduled maintenance. Pemeliharaan tidak terencana yaitu aktivitas mudah untuk dipahami semua orang. Pemeliharaan jenis ini pula mengizinkan peralatan-peralatan beroperasi hingga rusak atau fail. Yang kedua, pemeliharaan terencana yaitu pemeliharaan yang dilakukan dengan diawali organisasian atau rencana-rencana terlebih dahulu dan memiliki pemikiran ke masa depan, pengendalian dan pencatatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jika melihat kedua jenis pemeliharaan di atas, pemeliharaan tidak terencana yang mudah dilakukan karena tidak memerlukan perencanaan terlebih dahulu. Namun, dari segi keamanan dan kualitas, tentunya pemeliharaan terencanalah yang lebih memiliki esensi atau memelihara dibandingkan dengan pemeliharaan yang tidak terencana. Saya Nadia Martatila dengan NIM 2015-073 akan bahas tentang tujuan dan fungsi pemeliharaan data BK. Pertama itu tujuan. Tujuannya dilakukan pemeliharaan data BK yaitu untuk memperoleh data yang memiliki tingkat kualitas yang tinggi untuk kepentingan penyelenggaraan BK dan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik dilihat dari data yang terhimpun. Sebelum konselor memelihara data, tentunya konselor harus menghimpun data terlebih dahulu. Jenis data biasanya terdiri dari data individu, kelompok, bahkan data yang umum sifatnya. Data dapat dihimpun dalam bentuk buku, data pribadi peserta didik, lembaran khusus, laporan kegiatan dalam program komputer dan lain sebagainya. Kedua, fungsi. Fungsi konselor menghimpun data dapat berfungsi juga untuk mengembangkan data dan menggunakannya. Konselor dalam memelihara data menggunakan asas kerahasiaan, sehingga data apapun mengenai penyelenggaraan layanan BK harus dipelihara agar tidak tersebar atau hilang. Seharusnya, tugas pemeliharaan data BK merupakan tugas staf administrasi BK, tetapi kebanyakan pada kenyataannya bahwa tidak ada staf administrasi khusus untuk BK, sehingga tugas ini dibebankan oleh konselor atau guru BK di sekolah. Saya Stefani Monalisa dengan NIM 2015-066 akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu poin D, tahapan pemeliharaan data BK. Tahapan memelihara data BK yaitu 1. Merencanakan jenis data, bentuk cara penghimpun datanya, instrumen yang digunakan, dan lain-lain. 2. Masukkan data dan klasifikasikan data menurut aspek atau bidang tertentu.
Memasukkan data dapat menggunakan komputer sebagai aplikasi teknologi informasi yang digunakan. 3. Mengevaluasi data yang disimpan akurat atau tidak dan lain sebagainya. 4. Lalu setelah dianalisis, ditindaklanjuti data yang tersimpan, apakah sesuai atau tidak, layak atau tidak, tersusun atau tidak, bermanfaat atau tidak, lengkap atau tidak, akurat atau tidak, untuk mendukung penyelenggaraan layanan BK di sekolah. Kelima, teknik pemeliharaannya dievaluasi. Mungkin terjadi kesalahan pada proses penghimpunan dan pemeliharaan data. Dan yang keenam, setelah itu hasil pemeliharaan data tersebut dilaporkan kepada pihak yang terkait. Adapun 3 contoh pemeliharaan data BK, kami mengambil contohnya yaitu buku pribadi siswa, RPL, dan data siswa pribadi. Adapun tutorial yang kami sajikan yaitu pemeliharaan data BK dengan menggunakan Google Form untuk membuat himpunan data siswa. Oke, baiklah, saya Delvi Fatina. Saya akan menjelaskan tentang penggunaan Google Form. Nah, di Google Form ini kita bisa menginput data siswa. Nah, arti dari Google Form ini yaitu adalah sebuah perangkat lunak administrasi survei yang disertaikan sebagai bagian dari rangkaian penyunting Google dokumen berbasis web gratis yang ditawarkan oleh Google Form. Nah, fungsi dari penghimpunan data ini ketika kita menjadi guru BK pasti akan berguna. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Berikut. Nah, teman-teman, ketika kita sudah membuka Google, nanti di pojok kanan itu ada berupa tampilan seperti ini. Nah, kita klik dan kita pilih Google Formulir. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Ada beberapa pilihan dan kita cukup memilih informasi kontak. Dan setelah kita membuka informasi kontak, tampilannya akan seperti ini. Akan ada himpunan data peserta didik. Nah, nanti bisa kita tulis di sana, kita rubah selamat datang, kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Setelah itu, teman-teman bisa menambahkan setelah ditambahkan nanti akan ada file yang baru di bawah. Nah, setelah itu teman-teman jika sudah selesai semuanya, jika teman-teman ingin merubah warna, silakan teman-teman klik di pojok kanan atas yang berbentuk yang bernama sewakan tema. Nah, di sana ada berupa pilihan. Teman-teman bisa memilih itu, menyesuaikan yang teman-teman inginkan berupa warna apapun itu. Nah, setelah itu tampilannya teman-teman bisa merubah atasnya itu ilustrasi, berupa ilustrasi, bisa unggahan gitu. Nah, setelah itu teman-teman seperti inilah tampilannya. Setelah itu teman-teman bisa melihat jawaban dari peserta didik nanti ketika mereka sudah melakukan pengisian data tersebut. Nah, setelah itu teman-teman bisa teman-teman bisa menyalinkan linknya, dan setelah disalin linknya, teman-teman bisa membagikan ke peserta didik yang akan mengisi formulir ini. Nah, inilah kira-kira tampilan dari jawabannya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke teman-teman, sekian pemaparan video dari kelompok konseling. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!